Halo teman-teman, selamat datang di channel Violenata. Di kesempatan kali ini aku mau review buku lagi setelah sekian lama. Dan buku yang akan aku review ini judulnya adalah Almond. Ini udah aku selesaiin bacanya. Ini ditulis oleh Son Won-byung. Jadi ini adalah buku terjemahan Korea. Kenapa aku milih buku ini? Jadi selama beberapa bulan terakhir, kayak 2 bulan 3 bulan, aku nonton variety show-nya BTS, judulnya tuh BTS in the Show. Mungkin buat kalian para ARMY ya yang fansnya BTS tuh pasti tahu acara itu. Tapi buat yang nggak tahu, itu semacam variety show gitu. Jadi BTS pergi ke suatu tempat lebih kayak hutan yang ada danaunya, dan mereka istirahat di situ. Nah, para anggota bisa milih kegiatan yang mereka mau. Salah satu kegiatan yang dipilih itu adalah baca buku. Meskipun gak semuanya baca buku, tapi ada 2 member yang baca. Dia adalah Rap Monster atau RM dan Suga. Nah, di salah satu episode, aku gak lupa sih 2 atau 3, Suga itu nyebut judul bukunya. Jadi dia nyebut kalau buku yang mau dia baca tuh judulnya Almond, dan itu tuh bagus banget. Sampai Suga bilang buku itu layak jadi bestseller gitu lah. Nah, karena aku tipikal orang yang sangat mudah diracuni ya, jadi aku kayak penasaran gitu loh, sebenarnya gimana sih cerita buku ini sampai si Suga ini baca bukunya tuh bener-bener menghindar dari adik-adiknya gitu loh, karena takut diganggu kan. Dia sampai sendirian ngunci diri di kamar, terus kadang juga dia bacanya di samping danau yang sepi. Tapi dia fokus banget. Akhirnya setelah lihat BTS in the Show itu, aku langsung nyari di e-commerce, dan untungnya novel Almond ini diterjemahkan di bahasa Indonesia. Meskipun kayaknya tuh sampulnya beda deh sama yang di Suga baca itu, karena kalau yang kelihatannya tuh dia warna hitam gitu loh, nggak ada ini kan kayak hijau gitu ya, hijau-hijau, dan ada putih-putihnya. Kalau yang Suga pegang tuh kayaknya hitam semua. Jadi awalnya tuh aku sempet yang ragu gitu, ini beneran novelnya atau enggak ya gitu. Nah, itu aja sih intronya. Jadi kenapa aku tertarik dengan buku ini. Sekarang kita bakal bahas isinya. Kalau cover kan udah kelihatan jelas ya nih. Kalau menurut aku sih tetap menarik meskipun sangat simple. Nah, sekarang kita bahas sinopsisnya. Jadi sebenarnya novel itu cerita tentang satu orang anak laki-laki ya, namanya adalah Son Yeonjae. Jadi Yeonjae ini dia menderita alexithymia, jadi atau keadaan dimana dia nggak mampu mengungkapkan emosi. Jadi ini penyakit kejiwaan disebabkan karena bagian otaknya. Jadi setiap manusia tuh punya bagian otak namanya amigdala. Bentuknya kecil seperti biji almond, tapi itu sangat penting. Jadi dia untuk mengolah emosi, rasa senang, rasa sedih, rasa takut, itu amigdala yang mengolah. Masalahnya punya Yeonjae itu kecil banget, jadi dia nggak bisa mengolah emosi. Jadi dia nggak tahu gitu loh harus ngapain dan harus merasa apa. Dari kecil dia benar-benar emotional lah intinya. Nah, sekarang di daftar isinya ya. Jadi ini kayak tipikal novel-novel Korea deh. Jadi novel Korea tuh babnya dikit banget. Ini cuma ada 4 ya, tambah prolog, epilog, dan dia pakainya episode 1, episode 2, episode 3, dan episode 4. Episode 1 ini lebih ke masa kecilnya Yeonjae. Jadi ini penceritaannya tuh pakai sudut pandang orang pertama ya. Jadi sudut pandangnya si Yeonjae. Terus di bab pertama atau di episode 1 itu lebih ke masa kecilnya dia. Sejak kapan ibunya sadar, terus kapan dia diperiksakan, dan penanganan apa yang dipilih sama ibunya Yeonjae. Jadi sebenarnya waktu didiagnosis dia kena alexithymia, benar nggak sih ngomongnya? Ya, dia didiagnosis kena penyakit itulah ya intinya. Itu dokter ada yang istilahnya kayak menawarkan pada ibunya Yeonjae mau nggak dirawat gitu. Istilahnya kayak dicarilah cara biar sembuh. Cuman karena ibunya Yeonjae itu takut anaknya dijadikan kelinci percobaan, jadi dia kayak nggak usah gitu. Jadi Yeonjae diasuh sama ibunya aja. Dan waktu balita akhirnya dia sama neneknya juga. Yeonjae kecil tuh diasuh sama nenek dan ibunya. Jadi biar waktu SD-nya nanti dia nggak terlalu dianggap aneh ya. Karena seperti yang kita tahu di Korea itu kan pembuliannya masih marak banget.
beda dikit aja dibully. Nah karena ibunya takut Yeonjae ini nanti dibully waktu sekolah, jadi cara dia untuk menjadikan Yeonjae senormal mungkin adalah dengan melatih Yeonjae. Yeonjae itu disuruh ngafalin apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ekspresikan, apa yang harus dia katakan. Jadi misal ada orang yang bilang terima kasih ke dia harus jawab apa dan harus dengan senyum atau harus dengan ekspresi kayak apa. Itu juga dengan ekspresi-ekspresi yang lain. Waktu masih SD masih aman sih, meskipun ya tetap aja ada yang sadar kalau ini anak kok aneh ya gitu, emotionless, nggak apa ya istilahnya, kayak nggak peka sama orang lain. Cuma waktu masih SD tuh dia nggak terlalu parah pembuliannya. Nah di bab 2 ini mulai masuk ke konflik, jadi dimana ada suatu kejadian yang membuat ibu dan anaknya itu nggak bisa sama dia lagi. Akhirnya Yeonjae sendirian dan dia mau masuk SMA. Di SMA kan adalah masa dimana pubertas itu benar-benar hit me hard istilahnya kayak gitu ya, kayak perubahan emosi, terus lingkaran pertemanan dan segala macam. Nah Yeonjae itu nggak bisa ngerasain emosi, makanya dia kelihatan banget oh ini anak aneh. Dan disinilah dimulai serunya dari di buku ini. Makin seru itu ketika dia ketemu sama seorang cowok juga satu kelas sama dia, namanya Gon. Beda sama Yeonjae yang tipikal siswa yang nggak mau dilihat siswa lain. Gon ini tipikal orang yang suka nyari masalah. Dia jadi orang yang pingin jadi pusat perhatian. Intinya Gon sama Yeonjae itu benar-benar bertolak belakang, tapi mereka itu saling mempengaruhi gitu. Jadi ya ini harus dibaca sih biar kalian tahu gimana Gon dan Yeonjae memulai hubungan aneh mereka, dalam artian tuh pertemanan gitu ya guys, karena untuk hubungan percintaan tuh ada sendiri. Nah meskipun si Yeonjae ini emotionless, untungnya ya di novel tuh ada sedikit romansanya. Jadi namanya Dora adalah anak perempuan yang dia mengajarkan tentang bunga dan harumnya angin dan mimpi. Ya meskipun ini novelnya tuh lebih ke psikologi, lebih ke pertemanan, tapi ada sedikit bumbu-bumbu cinta. Jadi buat yang suka romance ya masih ada kok, meskipun sangat dikit. Ini cuma di episode berapa ini? Episode 4 kalau nggak salah ya, episode 3. Nah episode 4 nanti udah mulai klimaks dan kayaknya nggak akan seru kalau aku ceritain semua. Intinya novel ini tuh novel remaja yang cukup unik. Jadi latar belakangnya tuh cukup aku sendiri sama sekali nggak nyangka gitu loh bakal mengambil tema seperti itu dari penulis Son Won Byung ini. Dan akhirnya aku tahu sih maksudnya juga kenapa dia suka sekali sama buku ini. Buku ini tuh tipe-tipe yang mengajarkan kita untuk jangan berhenti berharap, mengajarkan kita untuk percaya bahwa manusia itu terus berubah kok. Manusia itu terus mengalami perubahan, dan memang masa lalu itu penting banget membentuk seseorang di masa sekarang ya. Cuma ya perubahan itu pasti bisa terjadi seperti itu. Kalau aku sendiri sangat merekomendasikan buku ini karena ini tipe-tipe buku yang bikin kalian penasaran, terutama akhir-akhir ya. Jadi setiap akhir bab itu pasti ada satu pertanyaan yang pingin kita ketahui di bab berikutnya. Dan ketika udah sampai bab 3, kita kayak pingin cepet-cepet tahu ini apa sih, akhirnya gimana gitu. Meskipun aku secara pribadi merasa bahwa bab terakhirnya itu masih kurang kuat. Ya ini selera aja sih, tapi bagus kok. Endingnya yang lebih bagus lagi tuh kayak aku sama sekali nggak nyangka endingnya bakal seperti itu. Dan ini juga bisa dibaca sama cowok sama cewek. Kalau cewek mungkin aku sarankan untuk kalian yang nggak terlalu berharap romance ya, karena di sini romansnya dikit banget. Tapi ini sangat menarik, jadi tetap bisa kalian baca, bisa tetap kalian nikmati. Ada beberapa kalimat-kalimat bagus juga di dalamnya yang menginspirasi, cuman aku agak lupa di halaman berapa. Dan terakhir yang nulis adalah seorang cewek. Ini aku yang salut sih, dia cewek dan dia tuh udah menikah deh kalau nggak salah. Ntar kok
Nah, dia tuh udah menikah. Nah, mungkin karena dia dari akademi film ya, makanya alih-alih pakai bab tuh dia pakainya episode. Di belakang juga kebanyakan yang ngasih testimoni adalah orang-orang dari perfilman gitu. Nah, kayaknya sekian aja dari aku tentang novel Almond. Buat kalian yang gabut ya, pingin baca buku tapi bingung baca buku apa, mungkin ini bisa jadi pilihan yang menarik. Cowok ataupun cewek ini cocok banget sih dibaca kalian, karena tadi aku bilang ceritanya bagus, membawa sesuatu yang baru. Kalian juga bisa dapat pengetahuan dari novel ini. Ada actionnya, ada tentang mimpinya, dan ada tentang harapan. Sekian dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka, di like, subscribe juga jangan lupa, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.